Real Madrid dikenal sebagai klub sepak bola terkaya di dunia. Musim lalu mereka jadi klub pertama yang mampu menghasilkan lebih dari 1 miliar euro dalam satu musim. Gaji pemain mereka juga salah satu yang tertinggi di Eropa, mencapai 505 juta euro. Tapi yang bikin bingung, semua uang itu ternyata nggak sepenuhnya kelihatan dari kekuatan skuad mereka. Musim ini Real Madrid terlihat kesulitan untuk tampil konsisten di level tertingginya. Contohnya, jelas saat mereka ketemu Arsenal di perempat final Liga Champions. Madrid langsung tertinggal 0-2 dalam 17 menit pertama. Carlo Ancelotti pun coba cari solusi dari bangku cadangan. Tapi yang bisa dia masukkan hanya Lucas Vázquez, seorang bek kanan darurat yang sudah hampir 34 tahun, menggantikan Luka Modric yang umurnya sudah 39 tahun. Lalu di menit ke-80 Madrid semakin tertinggal 0-3 dan perubahan terakhir yang Ancelotti lakukan adalah mengganti bek kiri dan memasukkan Brahim Diaz dengan target mencoba mencari gol. Tapi hasilnya ya nihil. Mereka bukan cuma kalah, tapi juga tidak terlihat punya peluang untuk bangkit di leg kedua. Kalau dilihat dari nama besarnya, Madrid memang punya banyak pemain bintang, apalagi di lini depan. Tapi masalahnya adalah kedalaman skuad mereka. Mereka nggak punya cukup banyak pemain berkualitas di semua posisi, terutama jika dibandingkan dengan era pertama Ancelotti dari 2013 sampai 2015. Kalau dulu, hampir setiap posisi punya pelapis yang berpengalaman. Bahkan saat Zinedine Zidane melanjutkannya dan berhasil membawa 3 gelar Liga Champions beruntun dari 2016 sampai 2018, kedalaman skuad mereka bahkan lebih hebat lagi. Pemain-pemain seperti Pepe, Nacho, James Rodriguez, Kovacic, Isco, dan Morata adalah bagian dari tim B yang masih sangat berkualitas. Sekarang situasinya jauh berbeda. Madrid kadang memang mendatangkan pemain bintang seperti Jude Bellingham atau Kylian Mbappe. Tapi di luar itu banyak pos penting yang kekurangan stok pemain. Mereka juga memang membeli pemain muda potensial seperti Endrick dan Arda Güler. Tapi ini tidak langsung memberi dampak yang besar ke tim utama mereka. Musim ini memang Madrid dilanda badai cedera, terutama di lini belakang. Dani Carvajal dan Eder Militao harus absen lama karena cedera lutut. Sementara David Alaba juga belum sepenuhnya pulih setelah cedera ACL pada Desember 2023 lalu. Tapi masuk musim ini hanya dengan 3 bek tengah senior dan 1 bek kanan murni, yaitu seperti sengaja nyari masalah nggak sih? Ancelotti sendiri sepanjang musim ini cuma bisa benar-benar percaya pada 9 pemain untuk laga-laga penting. Sisanya ya kadang main, kadang enggak. Modric misalnya, masih main di 49 pertandingan, meski usianya udah lewat kepala 3, bahkan hampir menyentuh kepala 4. Di sisi lain ada pemain muda seperti Raul Asensio, bek tengah 20 tahun dari tim B Real Madrid, yang tampil lumayan sejak debutnya November lalu. Ceballos juga sempat menunjukkan kualitasnya sebelum cedera di bulan Februari kemarin. Sementara itu pemain muda seperti Endrick dan Güler baru sesekali tampil dan belum sepenuhnya dipercaya untuk laga-laga besar. Akhirnya Ancelotti pun seringkali harus mengimprovisasi. Valverde misalnya harus kerja ekstra dan sekarang mulai kelihatan kelelahan. Tchouaméni dan Camavinga juga performanya naik turun karena terlalu sering dimainkan di posisi yang bukan posisi asli mereka. Madrid pun sering terlihat seperti tim yang tanpa bentuk. Mereka hanya mengandalkan momen individu dari pemain depan seperti Vinicius, Rodrigo, atau Mbappe untuk menyelamatkan pertandingan mereka. Strategi ini ya emang kadang berhasil, seperti saat mengalahkan Manchester City dan Atletico Madrid di fase gugur Liga Champions. Tapi lebih sering gagal. Buktinya terlihat dari kekalahan telak di El Clasico melawan Barcelona, serta kalah dari tim seperti AC Milan, Liverpool, Atletico Bilbao, Valencia, sampai ke Arsenal. Yang lebih mengkhawatirkan lagi sepertinya Madrid tidak benar-benar punya rencana jangka panjang dalam membangun skuad mereka. Pemain datang dan pergi seolah tanpa mempertimbangkan kebutuhan taktik ataupun gaya main pelatihnya. Waktu Karim Benzema pergi ke Al-Ittihad di musim panas 2023, Ancelotti minta Harry Kane sebagai pengganti. Tapi permintaan itu ditolak dan dia harus memaksimalkan Bellingham sebagai penyerang. Tapi untungnya saat itu berhasil.
karena Bellingham akhirnya mencetak 23 gol dan membantu Madrid juara La Liga dan Liga Champions. Tapi musim panas berikutnya malah kehilangan pemain penting lain. Toni Kroos pensiun, Nacho dan Joselu juga pergi. Tapi satu-satunya pemain senior yang dibawa masuk adalah Mbappe. Lini tengah dan belakang yang sudah bolong malah nggak diperbaiki. Kalau dilihat dari kacamata netral, transfer Mbappe sendiri sebenarnya bisa dipertanyakan. Madrid juga sekarang dikabarkan tertarik pada Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan baru. Tapi apakah itu akan benar-benar menyelesaikan masalah di lini belakang mereka? Musim dingin kemarin bahkan lebih aneh lagi. Meski 3 bek senior cedera panjang, nggak ada satupun bek baru yang didatangkan. Ancelotti harus cari solusi dari dalam tim. Padahal sudah kelihatan sejak awal musim, kalau itu nggak bakal cukup. Kebobolan 3 gol dari Arsenal jadi peringatan yang besar. Tapi yang bikin tambah parah adalah mereka juga nggak bisa cetak 1 gol pun. Serangan mereka pun mulai kehilangan tajinya, seperti kehilangan arah. 3 penyerang utama mereka, Vinicius, Rodrigo, dan Mbappe, semuanya sebenarnya lebih nyaman main di sisi kiri. Mbappe memang tetap bisa nyetak banyak gol, tapi Vinicius dan Rodrigo seringkali terlihat bingung. Mungkin mereka butuh pemain seperti Benzema yang bisa turun dan membuka ruang. Sekarang, pergerakan mereka sering mentok dan gak efektif. Ancelotti juga sudah beberapa kali menyampaikan secara terbuka kalau dia butuh tambahan pemain berpengalaman, terutama untuk lini belakang mereka. Tapi sejak menandatangani perpanjangan kontrak Desember lalu, dia terlihat lebih memilih diam dan menerima situasi. Bisa dimaklumi sih, mungkin dia merasa percuma mengkritik klub, apalagi soal transfer, karena nggak akan ada perubahan. Masa depannya di klub juga masih belum jelas setelah musim ini. Dan satu hal besar yang sebenarnya jadi beban adalah renovasi Santiago Bernabeu yang menghabiskan lebih dari 1 miliar euro. Awalnya renovasi ini diharapkan bisa menambah pemasukan lewat konser dan acara non-pertandingan. Tapi kenyataannya proyek itu mengalami banyak masalah, mulai dari biaya yang membengkak hingga kesulitan penyelenggaraan acara. Dan akibatnya pemasukan tambahan yang dijanjikan belum juga datang. Kalau mau jujur sih sebagian tanggung jawab juga ada di Ancelotti. Dengan semua talenta yang dia miliki, dia belum bisa membuat tim yang benar-benar kompak. Contohnya, memainkan 2 penyerang yang minim kontribusi defensif, membuat timnya jadi lebih mudah ditembus dan bikin kerja pemain lain jadi lebih berat. Tapi bisa juga gaya main seperti ini adalah instruksi langsung dari Florentino Perez. Ancelotti memang dikenal sebagai pelatih yang patuh dan nggak banyak protes. Dan akhirnya kalau ditarik garis besar, masalah utama Madrid musim ini bukan sekedar soal pemain cedera atau pelatih yang nggak punya opsi, tapi lebih ke arah manajemen yang gagal menyusun rencana skuad secara menyeluruh. Mereka punya uang yang banyak, stadion yang mewah, tapi kalau nggak dipakai untuk membangun tim yang solid dan seimbang, hasilnya ya akan seperti ini. Klub sebesar Madrid seharusnya nggak bergantung pada keberuntungan atau momen individu semata. Dan itulah kenyataan yang mungkin agak pahit untuk diterima. Madrid masih punya nama besar dan daya tarik yang luar biasa. Tapi untuk bersaing konsisten di level tertinggi, mereka butuh lebih dari sekedar pemain bintang. Butuh rencana matang, butuh kedalaman skuad, dan tentu saja butuh keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan oke, mungkin sekian pembahasan tentang Real Madrid di video kali ini. Jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, tolong like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.